Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Riza, spesialis bedah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan Clinical Skill Lab, CSL, dengan materi pengenalan alat-alat kedokteran. Selamat menyaksikan. Oke, kali ini kita akan memperkenalkan alat-alat kedokteran yang digunakan untuk pemeriksaan tanda-tanda vital. Bisa dilihat di sini. Kita mulai dengan sphygmomanometer atau yang lebih dikenal dengan tensimeter atau pengukur alat tensi. Ini terdiri dari sphygmomanometer yang air raksa, mercury, Sebelum kita gunakan, pastikan tanda on dan off-nya dihidupkan terlebih dahulu. Berikutnya diperiksa manset, yang akan digunakan pada lengan, dan juga ada pompa, untuk mengukur tekanan darahnya. Selain yang terdiri dari air raksa seperti ini, ada juga jenis yang aneroid. Berikutnya adalah termometer. Yang biasa digunakan adalah termometer ada yang berbentuk digital, dan juga ada yang berbentuk termometer air raksa. Digunakan untuk mengukur suhu tubuh pasien. Berikutnya adalah stetoskop. Stetoskop ini terdiri dari headpiece, dan ada ear tip-nya. Headpiece yang berupa batang kanan kiri, dan ada chest piece dan dihubungkan dengan tabung yang berupa karet, yang terbuat dari karet. Untuk chest piece-nya, itu terdiri dari diafragma, dan juga yang satu lagi, berupa konus. Untuk yang diafragma digunakan untuk mendengarkan, frekuensi yang intensitasnya tinggi. Contohnya adalah pada pemeriksaan bising usus. Dan sisi yang satu lagi, yang konus ini, digunakan untuk mendengarkan suara-suara yang intensitas rendah. Contohnya suara paru. Dan ini ada dua jenis, untuk pediatrik, untuk anak-anak. Yang membedakan cuma ini chest piece-nya lebih kecil dibandingkan untuk yang dewasa. Jadi sama saja, cuma ukurannya lebih besar untuk yang dewasa. Oke, terima kasih. Berikutnya kami akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk bedah minor. Yang pertama adalah korentang. Alat ini digunakan untuk mengambil set-set alat-alat yang akan kita gunakan secara steril. Berikutnya adalah duk bolong steril. Jadi duk atau linen, yang tengahnya sudah didesain ada lubang di tengahnya. Contohnya seperti ini. Berikutnya adalah handscoon atau sarung tangan karet steril. Ini ada nomor tertentu, sesuai dengan ukuran masing-masing tangan si pemakai. Mulai dari nomor 6, 6,5, 7, 7,5 sampai 8. Berikutnya adalah
spade atau jarum suntik, ya. Ada yang ukuran 1 mili, ya, 3 mili, 5 mili, dan 10 mili. Berikut adalah instrumen yang digunakan, ya. Yang pertama adalah pisau bedah atau surgical blade atau yang kita kenal dengan eskulap, ya. Ini juga ada nomornya, ada yang ukuran kecil maupun yang ukuran besar, ya. Tergantung pemakaian yang akan kebutuhan kita, ya. Berikutnya adalah ini Nierbecken, ya. Wadah berbentuk ginjal, ya. Kalau kita bilang wadah berbentuk ginjal, Nierbecken, ya, atau lebih dikenal dengan bengkok, ya. Kita gunakan untuk meletakkan instrumen-instrumen yang biasa kita gunakan maupun alat medis habis pakai berupa kasa yang sudah misalkan tidak steril, kita tempatkan di sini. Berikutnya adalah bak instrumen, ya. Ada 2 jenis bak instrumen, ada yang kecil dan juga ada yang sebesar ini, ya. Biasanya kita gunakan untuk meletakkan instrumen-instrumen yang digunakan untuk bedah minor, ya. Saya perkenalkan mulai dari gunting, ya. Ada beberapa jenis gunting yang biasa digunakan, ya. Yang pertama, ya, ini adalah gunting untuk melakukan diseksi. Diseksi adalah memotong jaringan tubuh, ya. Ada yang lurus, ada juga yang bengkok, ya. Jadi bisa kelihatan, ya, bedanya. Yang lurus dan bengkok ini digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing saat melakukan pemotongan jaringan tubuh, ya. Berikutnya ada gunting benang, ya. Gunting benang ini bedanya dengan gunting yang diseksi. Kalau gunting diseksi dua-duanya adalah lancip. Tapi kalau gunting benang salah satunya adalah tumpul, ada bagian yang tumpulnya. Ya, ini kebetulan gunting benang yang lurus, ya. Ada juga gunting benang yang bengkok, ya. Ini gunting benang yang lurus, ini gunting benang yang bengkok. Tujuannya untuk motong benang jahit ketika saat proses penjahitan. Dan ini ada juga digunakan untuk membuka perban. Ketika kita membuka perban pasien, mengganti perban, ya. Ini ada bagian yang safety, ya, tidak tajam. Ini biasanya letakkan di bawah perbannya. Ya, ini di bagian atas, ya. Dan ini gunting khusus untuk mencabut jahitan. Jadi ketika sudah dijahit, ya, kita mau melepas jahitan, afhechting, ini ada bagian yang tumpul untuk mendongkel, ya, mencungkil, ya, jarum atau benang yang sudah dijahit, ya. Berikutnya ada beberapa alat pemegang, pinset, ya. Ada beberapa jenis pinset, ya. Yang utama adalah ini ada pinset lurus, ya. Pinset lurus yang ini kita gunakan untuk yang namanya pinset chirurgi. Membedakan dengan pinset anatomis. Kalau pinset anatomis di ujung dari pinset ini, ya, di ujung dari pinset ini dia tidak ada semacam kaitnya. Tapi kalau di pinset chirurgis dia ada kaitnya, ya, yang membedakan di sini, ya. Nanti bisa dilihat, ya, ada pinset chirurgis. Ini digunakan untuk kita memegang jaringan kulit, ya. Dan ini yang pinset anatomis digunakan untuk memegang jaringan di bawah kulit, ya. Jadi pinset chirurgis, pinset anatomis, dan satu lagi splinter. Splinter ini bentuknya ujungnya itu lebih kecil, ya, lebih runcing, ya. Splinter ini digunakan untuk merapikan jahitan, ya, dan untuk meratakan, mengaproksimasi tepi-tepi luka bila yang terdapat overlap saat penjahitan. Jadi kita rapikan dengan splinter ini.
Juga dikenal juga ada pinset jenis lain ya. Kalau yang tadi lurus, sekarang pinset yang bengkok. Pinset bengkok ini ujungnya sama dengan pinset anatomis, cuma dia bentuknya bengkok di pegangan handle-nya ya. Biasanya digunakan untuk mengambil jaringan-jaringan yang di dalam rongga. Biasanya digunakan oleh teman sejawat dokter THT atau dokter mulut biasanya. Ya. Berikutnya ada klem. Ya. Klem ini kita gunakan untuk memegang jaringan atau untuk menghentikan ya meligasi perdarahan yang timbul, ya, mengklem perdarahan yang terjadi. Ada yang berbentuk lurus seperti ini, ya, lurus. Ada yang berbentuk bengkok. Bisa dilihat ya, bentuknya bengkok, satu lurus, ya. Berikutnya adalah needle holder. Ya, needle holder ini hampir mirip dengan klem lurus, cuma bedanya adalah di headnya adalah dia agak tumpul, ya, agak tumpul, dan di dalamnya bisa dilihat, di dalamnya ada celah untuk memegang jarum, ya, ada celah nih. Berbeda dengan klem biasa, dia tidak bercelah. Oke. Berikutnya adalah scalpel atau gagang pisau bedah, ya. Gagang pisau bedah ini juga ada macam-macam ya. Ukurannya ada yang nomor 3 dan 4. Yang nomor 3 biasanya ukuran kecil, dia lebih kecil. Sesuai dengan yang tadi ya. Pisau bedahnya ada ukuran besar dan ukuran kecil. Kita gunakan sesuai dengan ukurannya masing-masing. Oke. Berikutnya saya perkenalkan benang yang digunakan pada saat tindakan, ya. Di sini ada contoh benang yang absorbable yang dapat diserap oleh tubuh. Ini contohnya plain catgut dengan nomornya 2 garis miring 0. Bisa di zoom. Oke. Jadi ukuran benang ini ya mulai dari nomor 1 sampai yang terbesar nomor 7. Tapi kalau ada tambahan kode strip 0 atau titik 0, itu kalau ada tambahan lambang nolnya atau strip 0 titik 0 itu makin besar angkanya. Misalkan ini 2. Kalau 3 strip 0 itu biasanya lebih kecil, ya. Makin kecil sampai 12 strip 0 atau 12 titik 0. Itu menunjukkan besarnya benang. Makin besar angkanya 12 strip 0, ya. Kalau ada angka 0 di belakangnya, berarti dia makin kecil diameter benangnya, ya. Dan juga ada satu lagi benang yang tidak diserap oleh tubuh, ya. Benang yang tidak diserap oleh tubuh, ya. Ini juga sama, ya. Ukuran benangnya. Kebetulan ini contohnya 3,0 atau 3,0, ya. Ingat, makin tinggi angkanya berarti makin kecil diameter benangnya. Oke. Untuk membedakan benang yang mudah diserap, absorbable, dan benang yang tidak diserap oleh tubuh, non-absorbable, ya. Untuk penggunaan benang yang absorbable, biasanya kita gunakan bila kita menginginkan jahitan yang kita inginkan dapat diserap oleh tubuh. Untuk penggunaan plain catgut ini maksimal ya 7 sampai 10 hari. Artinya apa? Setelah 7 sampai 10 hari, benang ini akan terserap oleh tubuh, ya. Tapi bila kita menginginkan jahitan yang tidak diserap begitu cepat oleh tubuh, kita pakai yang tidak dapat diserap, non-absorbable. Contohnya di sini adalah silcum braided, ya. Oke, mungkin itu dari jenis-jenis benang. Mungkin nanti akan ada lagi jenis benang yang lain. Yang jelas ada benang yang absorbable yang dapat diserap oleh tubuh dan benang yang tidak dapat diserap oleh tubuh.
Berikutnya adalah needle-nya, jarumnya ya. Jarumnya itu ada dua jenis ya. Jarum yang atraumatik, di mana jarum yang atraumatik itu jarum sudah menyatu dengan benangnya ya. Contohnya ini ya. Jadi jarum yang sudah menyatu dengan benangnya kita sebut jarum yang atraumatik ya. Kita lepas ya. Kita ambil dengan needle holder, pemegang benang ya. Oke, ini contoh jarum ya yang atraumatik, di mana jarum dan benangnya sudah menyatu ya. Tapi ketika jarum dan benangnya tidak menyatu ya, itu dinamakan jarum yang traumatik ya. Dan jenis jarum ada dua ya. Kalau bisa dilihat nanti ya. Ada yang jenis cutting, di mana ujung dari jarum dia ujungnya lancip ya, segitiga. Ujungnya segitiga ya. Ini untuk yang cutting, digunakan untuk menusuk ya atau menjahit pada permukaan kulit. Tapi kalau kita menemukan jarum yang ujungnya tidak segitiga, itu bulat, itu digunakan untuk yang di bawah kulit ya. Itu sekilas tentang jarum. Jadi ada dua jenis jarum. Jarum yang cutting, yang seperti ini nih contohnya, dia berbentuk segitiga ujungnya ya. Dan ada yang nanti berbentuk bulat ujungnya ya. Yang bulat itu taper ya. Dia digunakan untuk menusuk daerah yang di bawah kulit. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.